Bapak Ibu rahimakumullah, kita akan lanjutkan ngaji kita yang telah lalu. Pada ngaji kemarin kita membahas terkait al-bidayat wan nihayat. Bagaimana seharusnya seseorang itu fokus kepada adab-adab biadabi ahli bidayat. Man lam yaqum biadabi ahli bidayat kaifa yastaqimu lahu da'wa maqam ahli nihayat. Bagaimana seseorang itu dia tidak fokus kepada adab-adab al-bidayat, kok dia bisa-bisanya mau sampai kepada an-nihayat, maka tidak mungkin. Oleh karena itu fokuslah pada adab-adab ahlul bidayat. Apa itu? Yakni mengikuti proses segala sesuatunya dengan baik. Proses di awal tentu adalah kita menggunakan syariat sembari membersihkan hati kita dari beragam penyakit. Kalau sudah seperti itu, maka kenaikan spiritual kita atau kedekatan kita kepada Allah adalah sesuatu yang otomatis, ya. Artinya pokoknya menikmati proses begitu. Tidak terus kemudian tiba-tiba rumangsa wis cedak kalih Gusti Allah mboten ngantos niku. Kemarin kita telah terangkan. Sekarang yang hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi wa bi asrarihi fid dharain amin. Syattana baina man himmatuhul hur wal qusur. Beda banget antara orang yang cita-citanya adalah bidadari dan istana. Wa baina man himmatuhu raf'us sutur wa dawamul qudur. Beda banget dengan orang yang cita-citanya adalah tersingkapnya hijab dan wadawamul hudur, dan selalu senantiasa hudur. Hudur itu berlaku ihsan, Di bawah diterangkan beda antara orang yang bila yang dipikirkan adalah makhluk dengan bila yang dipikirkan adalah khalik. Itulah sederhananya begitu. Contoh yang paling gampang, seseorang terkena musibah. Bila yang dipikirkan adalah makhluk, maka bulet terus. Iki wingi karena gawe gara-gara kae. Lah soalnya kae biyen kae ngene. Wae pemane sing ngomong kok ngono kuwi, wah enggak selesai. Tapi bagi orang yang dia fokusnya kepada Allah, sudah, ini bagian dari takdir Allah yang membawa hikmah. Selesai sebenarnya. Maka perbedaannya jauh sekali. Maka ayat-ayat yang ditampilkan adalah kama qala Allah Ta'ala qulillah thumma dharhum fi khawdihim yal'abun. Udah, katakan saja Allah, dan kemudian biarkan orang-orang yang terus terkungkung fi khawdihim yal'abun, pada permainannya dia terus main, permainan duniawi wis jarke nek dileki ora kena jarke. Ya. Ada lagi ayat yang ditampilkan di sini. Al-himmatul 'aliyah ilal hudrah min qouli ta'ala kullu man 'alaiha fan, ya. Atau juga wa qala aidan kulla yaumin huwa fi sya'n ila akhirih. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa dzul jalali wal ikram.
segala yang selain Allah itu punya batas waktu atau pasti berakhir. Pasti berakhir. Sehingga pada saat kita lagi susah, ya cuman katakan itu aja, pasti berakhir. Itu saja. Demikian pula pada saat senang, biar tidak sampai lalai, biar tidak sampai menghina orang, katakan pasti nopo berakhir. Itu pasti berakhir. Dan dong pas lagi bangga, apalagi bangga karena urusan-urusan fisik, ya pasti berakhir. Kenyataannya kita tidak satupun di antara kita yang dongo tuwa ya ujuk-ujuk napa tuwa ya. Kita imbian ki cik enom saiki barang ngoco kok lho jebule. Padahal kita tidak merequest apapun itu. Dongo ora tahu ya Allah jadikan saya itu ora tahu. Tahu-tahu semene tekan gini. Dan itu terbukti was demikian cepat. Kullu man 'alaiha fan, pasti sirna. Sebagaimana orang-orang zaman terdahulu yang hari ini sering kita ceritakan, zaman rojo, zaman londo, zaman sibah-sibah kita, hari ini sudah ada cerita. Maka dalam waktu yang sangat cepat kita pun bagi orang-orang yang akan datang kemudian segera menjadi napa? Cerita. Biyen ceritane biyen ngaji nang Ataufik ngene. Lah saiki wong ngendi? Wis nang alam kubur kabeh. Kurang lebih seperti itu. Dan itu demikian cepat. Maka yang diingat-ingat adalah wa yabqa dzul jalali wal ikram. Yang terus ada adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala. Jadi alangkah bahasanya kalau nggak bilang bodoh gitu ya wagu lah pokoknya. Alangkah wagunya orang yang sak laku-lakune itu tidak karena Allah. Berarti karena sesuatu yang segera pergi. Bahkan misalkan saya melakukan sesuatu karena A, B, C, D, sudahlah hal itu belum tentu datang. Kalau hal itu datang ya sayanya yang belum tentu sampai pada umurnya, ada potong. Lain cerita dengan orang yang melakukannya karena Allah, karena zat yang abadi. Nah, ini pasti lebih keren. Sallallahu Nabi Muhammad. Wah, ini malah agak ekstrim ini bawah disebutkan. Jadi hal-hal yang selain Allah itu bisa dibilang ya penting tidak penting ya. Ya penting tidak penting gitu aja. Maksudnya ya biasa-biasa saja, biasa-biasa saja. Yang terpenting adalah ya yang karena Allah itu. Bahkan di sini disebutkan syattana baina man himmatul hur wal qusur. Bahkan orang yang cita-citanya adalah bidadari dan istana itu pun tetap berbeda dengan orang yang cita-citanya adalah Allah. Padahal ini sama-sama perangkat-perangkat ukhrawi. Perangkat-perangkat ukhrawi. Apalagi dibedakan dengan perangkat-perangkat yang duniawi. Maka nek bahasa saya ini bukan soal salah dan benar, tapi iman-iman. Misalnya contoh di sini juga ditampilkan satu hadis ya. Saya ngambil di justru kitab-kitab seperti Qurratul Uyun dan sebagainya. Man talabad dunya halalan. Siapa orang mencari dunia yang halal. Terus kemudian wasti'fafan 'anil mas'alati wa sa'yan 'ala 'iyalihi wa ta'attufan 'ala jarihi. Ia gunakan rezeki halal itu dalam rangka untuk bekal ibadah bersama keluarganya, wa ta'attufan 'ala jarihi, dia bisa berkasih sayang kepada teman-temannya atau tetangga-tetangganya, sedulur-sedulurnya. Jadi nggo gawe sing pokok sama yang buat yang sunnah. Maka jaa yaumal qiyamati wajhu kal qamari lailatul badri. Dia kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala
wajahnya sangat indah bagaikan bulan purnama. Alias ini bagian dari cara Allah mengapresiasi orang yang mencari rezeki halal, ya, mencari rezeki halal dengan niat yang baik. Wa man talaba halalan, sedangkan orang yang mencari rezeki yang halal takatsuran karena niatnya adalah kompetisi, akeh-akehan. Itu ngoku situ tuku kae mosok aku ra iso, aku begitulah ya. Koncoku kuliah saiki wis dadi kepala ngene. Wah, isin ya nek kene orang. Nah, kurang lebih begitu. Takatsuran mufakharan. Mufakharan itu ya untuk ya mufakharan sombong-sombongan. Wis aku saiki kudu dadi biar malu orang-orang yang dulu menghina saya, kurang lebih begitu. Nah, ini iman-iman. Golek donya kok enggo gawe oncor-oncoran seperti itu, iman-iman. Muraiyan, enggo gawe muraiyan itu pamer. Cara cah nom ya pengen di mobil sing meling-meling, pen koncone nek weruh ki ngelek idung. Kurang lebih begitu. Atau lewat nang ngarepe mantan klakson tin nyesel ora. Umpamanya niat begitu kurang lebih. Umpamanya niat begitu. Repot itu. Padahal yang dicari halal loh. Maka laqiyallah yaumal qiyamati wa huwa alaihi ghadban. Bertemu dengan Allah kelak dalam keadaan Allah ini ghadban, murka. Padahal halal lo yang dicari ya, halal. Maka beda niat, beda cerita, ya. Beda niat, beda cerita. Ada lagi, ini bukan hanya masalah yang lainan itu sama. Golek bojo sing ayu, ngupen kanca-kancaku minder kabeh. Wah, repot. Repot apalagi. Ya kira nek kondangan pantas, wah itu mbiyen zaman mbiyen banget, itu sudah harus menjadi cerita lama, harus menjadi cerita lama. Nek zaman saiki wis ora kok ngono-ngono. Segala yang tidak karena Allah itu sifatnya sangat cepat sekali. Sangat cepat sekali dan tidak ada kenang-kenangan akhiratnya kecuali kita nanti rugi. Nah, sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Dia nah, terus apa yang harus kita lakukan? Sama aja nih yang kita lakukan. Di sini disebutkan di antara tanda-tanda orang yang pilihan itu ngamali podo karo wong rasing pilihan, sama. Jenengan ki pun saya. Hari-harinya sudah digunakan untuk ibadah. Pun saya. Tinggal segala sesuatunya diresik-resiki yang bukan karena Allah itu diistighfari, misalkan buat rutinan kan kayak kita ini panjenengan juga sama, ya sudah ada subuhnya, ya habis itu duha, ya habis itu zuhur, ya bantu orang, ya habis itu asar ketemu maghrib, maghrib mulai ngurus masjid, ini masjid yang butuh direwangi apalagi, sing butuh diberesi apalagi, kemudian ketemu Isya juga pokoknya saya tinggal nanti dipreteli yang tidak lillahi ta'ala itu ketemu saat durunge tidur atau pada bangun tidur sebelum aktivitas itu mulai sambil aktivitas astagfirullahaladzim sing ora lillahi ta'ala, ya Allah ngapura ya Allah, ini kabeh tak gawe karena Engkau ya Allah, kabeh tak gawe karena Engkau ya Allah. Pun niku tok wis mboten nenten liyane. Jane cara amal zahir niki pun tiyang sae sedanten lah. Ya, tiyang sae sedanten. Hawane nek nesu langsung nyekel Quran meh wudu ngono ta jenengan. Alhamdulillah. Nek dong pas lagi kecewa ki rasane langsung nyekel tasbih istighfar ngeten wajah-wajah jenengan kados niku. Oke pun saya sedanten. Nah, tinggal bagaimana memiliki aktivitas reguler ngresiki sing tidak karena Allah itu dijadikan karena Allah, itu saja. Itu saja. Karena terus di sini orangnya sudah full ahlu taqwa.
Qul ahlut taqwa. Itu. Shallu ala Nabi Muhammad. Wajah-wajah begitu rotok meh emosi langsung dikir, sedih langsung eling Gusti Allah, seneng ya eling Gusti Allah, wis pas lah. Ana wong susah ya langsung otomatis kepingin bantu, begitulah ya. Pun jenengan pun saya santen. Tinggal nanti tambahi satu aktivitas lain lagi. Aktivitas itu bernama apa? Ngresiki yang tidak karena Allah. Yang tidak karena Allah itu diresiki. Entah itu sebelum tidur, jadikan reguler mawon, jadikan reguler harian ya, setengah jam atau seperempat jam. Ya Allah, iki iman tidak karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah, karena Engkau ya Allah. Pun ngeten tok wis. Enggak usah nambah-nambahi sing macam-macam pun saya sedanten iki. Wis wajah-wajah berjus-jus tiap hari lah ya. Nah, alhamdulillah. Juga wajah-wajah ahli wirid semua pun. Bingung belum malah neng ngaji kalian jenengan pun saya sedanten. Alhamdulillah. Insyaallah. Artinya orang-orang seperti panjenengan begitu lungguh kan langsung kepikirannya kepingin dzikir. Begitu ana wong mesake pikirannya pengen bantu dan sebagainya. Pun saya sedanten. Tinggal yang tidak lillah itu karena tadi itu misalkan golek duit karena gengsi to yo kene mosok ora dadi. Nah, itu rada disingkir-singkirke. Seret. Terus bangsa wah, saya harus bisa membuktikan bahwa saya ini bisa. Itu orang-orang kapan lagi bisa membuat kelonjatan orang-orang yang pada iri. Nah, itu dibuangi sing kados niku. Niat-niat sing kados ora mutu niku dibuangi. Astagfirullahaladzim. Jadi aktivitas istighfarnya adalah aktivitas istighfari perkara-perkara sing boten lillahi taala. Karena itu nanti sangat akan iman-iman. Pasti kulluman 'alaiha napa? Fan. Itu pasti sesuatu yang sangat sebentar dan tidak punya kenang-kenangan akhiratnya. Bahkan kenang-kenangan akhiratnya nanti jadi buruk. Iman. Masya Allah. Nah, sebelum saya tutup tambahin dikit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. A'dadtu li'ibadiyas salihin ma la 'ainun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi basharin. Allah sediakan surprise atau hadiah untuk orang-orang yang saleh. Hadiahnya ya namanya juga surprise. Tidak usah mengira sing aneh-aneh. Ma la 'ainun ra'at, sesuatu yang pasti lebih indah dari apa-apa yang pernah kita lihat. Wala udhunun samiat, sesuatu yang pasti lebih indah dari apa-apa yang pernah kita dengar. Wala khatara ala qalbi basharin, dan sesuatu itu pasti lebih indah dari apa-apa yang pernah terbersit di dalam hati kita. Nah itu. Nah, terus is pasrah man kali Gusti Allah. Saya ngeten mawon. Lah siapa itu hamba-hamba yang soleh? Kalau versi kitab ini saking husnudoni sama kita yang baca, sama panjenengan juga, yakni orang yang memiliki aktivitas tadi itu resik-resik niat. Misalkan yang karena nggak enak sama teman, wong wis kadung mangkat ngaji. Takoni jane mau orang yang mangkat ngaji, mbok ambiri iki lho, ora penak. Lah itu wis kadung kelewat ya astagfirullahaladzim, wis mangkat ngaji lillahi taala ngeten mawon. Terus kemudian bantu orang yang tadinya kenapa? Ya karena wagu lah ya, mosok dhewe cedak kok orang bantu kono sing adohe bantu. Lah nek wis kadung pelakon kados niki mungkin dalu diistighfari astagfirullahaladzim. Ini kan hanya cara Allah untuk membuat kita ini berbuat. Selebihnya ya karena Allah, jangan karena yang lain. Itu aja diistighfari. Dikit-dikit aja diistighfari. Terus kemudian ketika punya titipan-titipan dari Gusti Allah, kok murai, kita murai itu malah nuansa nang ati nggo gawe pamer. Misalkan ningkat omah, pen apa? Yo pen didelok wong kae iki dhewe ora ngisi-sini, Pak. Nah, niku diistighfari astagfirullahaladzim, ora gitulah.
Terus gitu, temukan hal-hal yang melenceng dari niat kita kemudian diistighfari bareng wonten diluruskan dengan Gusti Allah. Mumpun niku langsung naik derajat jadi sangat istimewa. Wah wis gitu ya. Yang dapat saya sampaikan. Jadi ngajinya ringan atau berat? Ringan banget. Ringan atau berat? Ringan. Oke, niat-niat dapat jabatan dan sebagainya ya niatnya sing lillahi taala, niatnya karena Islam dan sebagainya. Yes. Bangsa sing nggo gawe wah aku ora kena kalah niku wis biyen, zaman biyen banget, wis zaman biyen banget, wis zaman dulu banget. Sekarang karena Allah gitu aja. Shallallahu alaihi Nabi Muhammad. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan. Itu monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi disebutkan mengenai resik-resik niat, Pak Ustaz. Nggih. Kita itu baru seperti saya baru menyadari bahwa niat itu dulu itu salah. Contohnya ketika disebutkan pengen punya istri cantik, kelakuan istri cantik, tapi dulu niatnya salah. Nah untuk memperbaiki itu sebaiknya kita Memperbaiki atau ditambah lagi. Nggih monggo. Garwane rawuh nggih. Dengan apa tuh niat yang betul gitu. Nggih. Sama-sama. Yang tidak mampu cuma istighfar aja seperti saya. Assalamualaikum. Nggih. Sekalian yang lain monggo. Ada. Yang lain? Monggo. Sudah cukup. Bon. Ya karena yang keliru niatnya ya yang diberesin niatnya lah ya. Orang terus kemudian wah tadi dulu saya nikahin kamu salah niat dek, sekarang saya lereni tak ganti lion nih. Ya mboten lah, mboten. Ya tinggal dibenahi niatnya dan cara membenahi niat itu paling gampang, sederhana, simple banget. Ya, cukup kita katakan astagfirullahaladzim, iman menwong kadung kelakon ke orang gugai Gusti Allah. Berarti nggo gawe sesuatu yang sangat pendek waktunya. Sementara kalau untuk Allah ya tadi kullu man 'alaiha hafan wa yabqa dzul jalali wal ikram. Nek nggo gawe Gusti Allah berarti terus kenang-kenangannya abadi. Tapi yang pada yang selain Allah itu ya hanya akan menjadi angin lalu sajalah. Iman menjadi angin lalu. Loh kenapa kok demikian? Kayaknya kok perkara kecil tapi kok fatal. Ya fatal lah, fatal banget. Misalkan ada seseorang yang umpama ya, kula tak tanglet. Enten sing nikahi putrine panjenengan. Tapi setelah diketahui ternyata niatnya untuk mempermainkan. Itu jenengan trimo mboten? Mboten trimo. Padahal lek memperlakukan sama tapi ternyata niatnya buruk mboten trimo. Atau ada seorang pengantin baru itu mempelai wanita melayani si prianya tapi sing diniati orang nggo gawe bojone, nggo gawe mantane. Wah, kolu mboten. Ya ora kolu. Nah, gitu. Artinya niat itu sesuatu yang kalau pokoknya sesuatu yang nek jahat jadi keji banget. Ya, jadi oleh karena itu jangan sampai kemudian kita yang setiap hari sholat zahire nggo gawe Gusti Allah jebule ora. Kan begitu kan ya pengkhianatan yang keji toh. Pengkhianatan. Sedekah rono rene koyone nggo gawe Gusti Allah jebule enggak, jebule karena memang prestis dan sebagainya. Waku tuh yo kelas aku kok ora ngei. Ya, apa kata dunia ya sudah, kata dunia saja tekan akhirat lu entek. Kurang begitu. Kan iman toh. Saya hanya mengatakan bukan baik buruk, ini iman. Sesuatu yang semestinya kalau karena Allah itu nikmatnya bisa jangka panjang. Lalu kemudian kita tidak karena Allah, ya nikmatnya jangka pendek. Paling wong gumun, orang kagum ngelek itu terus, wah hebat. Ya wis kuwi tok, kan iman banget. Nah,
Apalagi tadi itu disebutkan satu hadis yang sama-sama nyari halal, ya, sama-sama nyari halal yang pertama karena Allah, karena nggo gawe sangung ibadah, wa ta'attufan ala jari nek turah kena nggo gawe bantu liyane. Yang satu man talaba halalan mukathiran mufakhiran muraiyan. Nyari rezeki halal buat kompetisi, ya, nyari rezeki halal buat orang lain itu nek weruh terus kemudian sing seneng ya decak kagum, sing susah makin kelonjatan gitu. Diniati nggo sing ngono kuwi wae repot lagi Allah yaumal qiyamah wa huwa alaihi ghadban. Ketemu sama Gusti Allah malah murka. Wah repot. Padahal halal lho. Kaya ngopo? Wis haram salah niat maneh. Oleh karena itu benar-benar saya hanya mau pengen menyampaikan jenengan niku 24 jamnya pun saya sedanten. Nah, pun saya sedanten upamane ora ana aktivitas napa sawane masjid mawon jenengan wajah-wajah. Niku lho pun dikening jenengan wajah-wajah sajadah lah ya. Alhamdulillah. Lisannya juga wis pokoknya wajah berjus-jus. Tinggal diatur niatnya bagaimana. Yang tidak karena Allah, ketahuilah bahwa yang tidak karena Allah itu nikmatnya itu sangat sementara dan sangat remeh. Yang karena Allah itu yang abadi dan sangat istimewa. Buat itu aja, semoga bermanfaat. Al-Fatihah.